Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang hak ulayat. Adapun yang perlu diketahui tentang hak ulayat, yang pertama adalah pengertian. Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasaputro dan kawan-kawannya dalam bukunya Hukum Tanah Jaminan UU-PA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, yang menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, desa atau suku untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan, dan pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, desa atau suku, di mana para warga, masyarakat, atau persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, dan melaksanakannya diatur oleh ketua persekutuan, atau kepala suku, kepala desa, atau yang bersangkutan. Jadi, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik berupa tugas wewenang untuk mengelola, mengatur, dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan ada pada kepala adat, tetua adat, atau yang lainnya. Subjek dan objek hak ulayat. Menurut Budi Harsono, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masyarakat hukum adat teritorial yang disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama. Yang kedua yaitu masyarakat hukum adat genealogik, yaitu disebabkan para masyarakat terikat oleh pertalian darah. Busar Muhammad mengungkapkan objek hak ulayat meliputi A. Tanah yaitu daratan, yang kedua B. Air atau perairan seperti kali, danau, pantai, serta perairannya. Yang ketiga tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar seperti pohon, buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya. Yang keempat yaitu binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum, subjek hukum, dan tanah atau wilayah tertentu atau objek hak. Kedudukan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan dalam Pasal 3, yaitu dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Kedudukan hak ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan dalam Pasal 1 Ayat 1, yaitu hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahir dan batin, turun-temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Problematika 1. Masyarakat menyampaikan kepada PT RAPP bahwasanya hutan tanaman industri atau HTI mereka berada dalam kawasan tanah ulayat masyarakat Desa Gunung Sahilan dan masyarakat meminta perusahaan untuk mengembalikan lahan tersebut. Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat untuk mengembalikan lahan dengan alasan perusahaan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melepaskan lahan karena lahan konsesi yang dikelola perusahaan merupakan tanah milik negara sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah melalui Menteri Kehutanan. Nomor 2, tidak adanya tanggapan dan penyelesaian secara serius yang dilakukan oleh perusahaan membuat masyarakat geram. Oleh karena itu, masyarakat menanam karet di lahan bekas hutan tanaman industri atau HTI perusahaan. Penanaman ini barulah mendapat respon dari perusahaan dan berujung pada bentrok fisik. 3.
Pada awal bulan Februari 2012, masyarakat Desa Gunung Salihan melakukan penanaman karet di lahan bekas panen hutan tanam industri (HTI) tersebut. Masyarakat menanam sebanyak 5.000 bibit karet. Tahap kedua pada minggu berikutnya, masyarakat menanam kembali 5.000 bibit karet dengan tinggi dan umur yang sama. Pada tahap ketiga, pada tanggal 24 Februari 2012, penanaman dilakukan lagi sebanyak 3.000 bibit karet dengan jenis yang sama. 4. Setelah seminggu melakukan penanaman bibit karet pada tahap ketiga, manajemen dari PT RAPP memberikan respon dan mengajak masyarakat untuk melakukan dialog yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2012 yang dihadiri oleh pihak PT RAPP dan masyarakat, Kepala Desa Gunung Salihan, Camat Gunung Salihan, Kapolsek Kampar Kiri dan juga Koramil. Pada pertemuan ini disepakati bahwa sampai pada tanggal 8 Maret 2012, lahan di status kudokan antara pihak PT RAPP dan masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada lahan yang telah ditanami karet milik masyarakat. Pada tanggal 5 Maret 2012, salah seorang masyarakat Desa Gunung Sahilan melihat karyawan PT RAPP dengan didampingi security perusahaan mencabut bibit karet yang telah ditanam masyarakat dan diganti dengan bibit akasia. Melihat kejadian itu, Sairopi melaporkan kepada warga lainnya. Siangnya, sekitar 150 orang warga masyarakat Desa Gunung Sahilan mendatangi lokasi mereka, menjumpai karyawan dan security PT RAPP. Warga meminta untuk menghentikan pencabutan bibit karet dan penanaman akasia. Namun, perusahaan tidak menanggapi permintaan masyarakat, hingga belum ada penyelesaian yang berarti bagi kedua belah pihak dan warga memutuskan untuk kembali ke Desa Gunung Sahilan malamnya. Malamnya, warga menggelar rapat yang hasilnya akan melakukan aksi damai esoknya. 6. Pada tanggal 6 Maret 2012, sekitar 800 orang masyarakat Desa Gunung Sahilan mendatangi lokasi. Di sana masyarakat telah ditunggu oleh karyawan, satpam, dan pihak humas dari PT RAPP. Dari pengamatan masyarakat di sana, terdapat 1 unit mobil ambulans, 2 unit skidder, beberapa kayu pentungan, dan 2 mobil Ford Ranger berisi batu. Perwakilan masyarakat Desa Gunung Sahilan melakukan dialog dengan humas PT RAPP. Namun, ketika dialog dari perwakilan kedua belah pihak sedang berlangsung, terjadi keributan yang diakibatkan berjalannya skeder milik perusahaan ke arah warga, dan lemparan kayu pun diarahkan warga ke kerumunan karyawan PT RAPP, dan menyebabkan kedua belah pihak saling terpancing emosi sehingga menimbulkan bentrok fisik. Akibat peristiwa ini, 15 orang korban dari masyarakat mengalami luka memar yang diakibatkan pukulan dan lemparan batu. Selain itu, masyarakat juga mengalami kerugian material berupa kerusakan sepeda motor sebanyak 73 unit dan korban dari pihak PT RAPP sendiri sebanyak 14 orang yang mengalami luka memar. Upaya untuk menyelesaikan konflik yang ada pada desa tersebut. Yang pertama yang harus dilakukan adalah masyarakat dari perwakilan Los Pasar Gunung Sahilan kemudian membentuk suatu perwakilan masyarakat adat, dikarenakan perwakilan-perwakilan inilah yang kemudian akan memperjuangkan tuntutan-tuntutan kepada pihak yang terikat atau pihak yang menjadi penanggung jawabnya nanti, seperti PT RAPP tersebut. Kemudian perwakilan dari masyarakat adat Gunung Sahilan tersebut mengadakan suatu rapat atau musyawarah besar sesama mereka. Artinya, masyarakat adat tersebut akan membuat satu agenda atau step demi step yang kemudian menjadikan tuntutan atau perjuangan lah mereka untuk memperoleh hak-hak mereka atas terhadap kepada PT RAPP tersebut. Dari hasil yang didapatkan oleh pihak dari perwakilan masyarakat adat tersebut, terdapatlah 17 anggota resmi yang kemudian dikenal dengan anggota 17. Maka anggota 17 inilah yang akan membuat hal-hal yang penting seperti tuntutan atau daya juang kepada PT RAPP tersebut untuk mendapatkan hak-hak atas hak-hak ulayat tersebut. Kemudian segala tanggung jawab dari masyarakat Gunung Sahilan akan dipertanggungjawabkan oleh perwakilan-perwakilan 17 orang tersebut. Dan segala hal yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan juga tersebut termasuk ke dalam perwakilan masyarakat Gunung Sahilan, yaitu yang berjumlah 17 orang tersebut. Pemberlakuan sanksi adat.
kepada pihak perusahaan setelah beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh tim 17, baik dengan masyarakat setempat, Nini Mama Gunung Sahilan, jajaran pemerintah desa, dan dengan pihak PT RAPP. Disimpulkan bahwa PT RAPP telah melakukan pelanggaran hukum adat yang berlaku di Desa Gunung Sahilan, di mana hingga saat ini hukum adat tersebut masih berlaku dan sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat adat Desa Gunung Sahilan. Pada tanggal 23 Juni 2013, tim 17 mengadakan rapat musyawarah bersama dengan Nini Mama Desa Gunung Sahilan, jajaran pemerintah desa dan masyarakat mengenai sanksi adat yang telah ditetapkan oleh pemangku adat. Kesimpulan dari rapat ini adalah sanksi adat yang diberikan adalah 3 ekor kerbau, 3 ekor sapi, dan uang pelaksanaan helatan sebesar Rp 30 juta rupiah yang seluruhnya diterima oleh Nini Mama berserta tim 17 dan tokoh masyarakat Gunung Desa Sahilan. Kesimpulan dari materi kelompok 1 adalah tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian kewenangan dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada. Misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat. Dengan demikian, status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Tanah bekas ulayat dalam arti merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat. Hal ini berdasarkan pendapat dari Undang-Undang Pokok Agraria tentang tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan dengan sebutan yang sangat fenomenal, yaitu tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan. Kemudian, tanah ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian bagaimana tata cara perubahannya? Tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik atas negara diatur dalam Peraturan Menteri Negeri Agraria Garing Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Menurut Pasal 9 Ayat 1 Jo Pasal 11 Permendag KBPN Nomor 9 Tahun 1999 adalah permohonan pengajuan hak milik atas negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertahanan yang bersangkutan di daerah kerjanya, yaitu meliputi letak atas tanah yang bersangkutan berdasarkan wilayah yang ditentukan oleh daerahnya masing-masing. Kemudian permohonan tersebut memuat Pasal 9 Ayat 1 Permendag KBPN. Jadi berdasarkan hak ulayat yang bisa berganti dengan hak tanah negara tersebut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan juga Peraturan Kementerian Negara Agraria tahun 1999,
hak ulayat bisa menjadi tanah negara apabila hak ulayat tersebut telah menjadi hak bekas tanah ulayat. Mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami dari pengertian hak ulayat, macam-macam hak ulayat, fungsi hak ulayat, dasar hak ulayat, kemudian sampai dengan bagaimana hak ulayat tersebut tidak lagi menjadi hak ulayat, dan bagaimana tata cara hak ulayat tersebut bisa menjadi hak tanah negara. Kami dari kelompok 1 minta maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Segala kami mohon ampun, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan video ini para menyaksikan memahami tentang hak ulayat atas tanah. Terima kasih.